Suasana resort yang akan kita review kali ini tuh menawarkan aslinya hijau ala alam pedesaan yang instagramable. Lengkap dengan fasilitas kolam renang anak dan dewasa, juga dengan bentuk cottage-cottage yang rustic ala rumah di desa. Ini tuh dimana? Untuk informasi selengkapnya soal resort ini, segera setelah video openingnya berikut ini ya. Saat ini kita ada di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Lebih tepatnya lagi sih di Ngaglik, Kabupaten Sleman, Jogja, yang berjarak kira-kira 20 menitan ya kalau dari pusat kota Yogyakartanya. Dan di siang hari yang agak gelap karena mendung ini, akhirnya setelah mengikuti petunjuk dari Google Map, kita bisa sampai juga nih di lokasi resort yang akan kita review dan kita inepin di Sleman, Jogja ini. Nah, jadi lokasi resortnya ini tuh berada di pinggir jalan raya, makanya mudah kok buat ditemukan. Dan juga untuk parkiran di resortnya ini tuh terhitung lumayan luas juga nih. Dan sekarang ini kita mau cari aja nih lokasi meja resepsionisnya alias front office-nya resort ini untuk mulai proses check-in-nya ya. Dan untuk suasana dari sekitaran parkiran ini juga udah terasa nuansa ala-ala etnik-etnik banget nih. Oh iya, untuk nama resortnya ini tuh adalah La Luna Resort Yogyakarta ya. Saat ini kita tuh masih cari lokasi front office resortnya ini. Dan baru deh kita sadari kalau lobby resortnya ini tuh ada di samping sebelah kanan kita. Dan karena kita tuh baru sadarnya belakangan, jadi akhirnya kita akses ke bagian lobby resortnya ini tuh melalui jalan belakangnya ini. Karena di awalnya tuh kita pikir untuk lobbynya itu tuh ada di balik gerbang masuk di belakang sana tadi itu ya. Nah ini nih penampakan lobby resortnya yang instagramable dan penuh dengan nuansa etnik-etnik juga. Jadi konsisten banget nih ya style resortnya ini tuh. Dan untuk proses check-in di resort ini tuh tidak ada ketentuan deposit ya. Kita tuh nanti hanya verifikasi nama pemesanan, mengisi formulir check-in dan meminjamkan kartu tanda pengenal yang akan dikembalikan kembali setelah mereka fotokopi. Setelah itu sih selesai deh proses check-in di resort ini dan nanti kita akan dibantu diantarkan oleh staff resortnya ini untuk menuju ke kamar pesanan kita. Jadi untuk proses check-in di resort itu bisa dibilang tergolong cepet nih. Nah untuk lokasi menginapnya di resort ini baru deh berada di balik gerbang kayu dengan tulisan La Luna tadi itu. Dan ini kita baru aja berjalan beberapa langkah di jalur yang asri dengan banyak tanaman hijau ini. Ternyata kita sudah sampai nih ya ke lokasi kamar kita. Oke, jadi ini sekarang tuh baru jam 2 sih, tapi udah gelap banget karena mau hujan kayaknya. Ini kita sudah diantarin ke dalam kamarnya. Jadi begitu masuk ke kamar itu seperti ini. Ya itu tas kita ya. Di sini kita dapetin sebuah lemari besar kayak gitu. Dapetin sebuah TV-nya ngadep ke sebuah kasur king size gitu ya. Di sini dapetin meja juga. Sama di sebelah sini dapat kelambu gitu. Ada aksesoris Win ini ya, Win apa namanya lupa kayak gini tuh istilahnya. Dapetin AC jadi jangan khawatir. Dapetin juga di sebelah sini cermin ya. Nah katanya kalau kamar mandi itu ke sebelah sini. Kita buka aja dan kamar mandi sistem open space gini ya. Ini kamar mandinya itu ada sebuah bathtub besar banget, pemanas air, dapat toiletnya. Untuk handuk-handuknya itu sabun, sampo dan lain-lain di situ ya. Toiletnya itu cuma ada jet shower aja dan itu ada wastafel dengan cermin juga. Ini kita amazed sama bathtubnya sih segede gini sih. Kayak gitu sih ya, kita nggak nyangka bagian bed kamar mandinya kayak door gitu. Tutup lagi aja. Nah jadi kayak gini sih ya untuk kamarnya. Cenderung luas dengan kasurnya di sebelah sini. TV-nya menghadap ke kasur. Nah ini karena di luar udah mau hujan, kita mau istirahat dulu aja ya. Kita update lagi kalau misalnya udah rada cerah lagi karena cahayanya nggak bagus ya. Kita jalan-jalan tuh udah gerimis sih men. Udah sekarang kita mau istirahat dulu, nanti kita update lagi. Dan di jam 4 sore ini cahayanya sudah kembali oke, jam 4 kurang ya. Sayangnya waktu kita check-in tuh kan emang rada gelap ya, bahkan hujan gerimis juga. Tapi aslinya kalau misalnya sudah dalam keadaan penuh cahaya gini, kamarnya enak sih. Nah ini suasana kamarnya, ini berantakan karena kita sudah santai-santai tadi ya. Kita sekarang mau jalan-jalan sih, mau lihat-lihat suasana sore hari di tempat ini.
Beda banget sama tadi siang kan, waktu masih mendung. Di sini kita dapetin tempat duduk-duduk santainya. Di sini juga dapetin ya. Sekarang mulai lihat ke arah kolam renangnya sih. Nah, mumpung sore hari ini cuacanya kembali cerah, nggak seperti siang hari tadi yang mendung dan gelap. Jadinya kita mau jalan-jalan aja nih untuk lihat-lihat lebih jauh suasana di sekitaran kolam renang resortnya ini. Dan untuk Laluna Resort yang asri juga bernuansakan alam pedesaan yang hijau-hijau ini tuh, kita pesan kamar untuk penginapnya tuh pakai tiket.com ya. Dengan harga menginap di resort kece ini tuh mulai dari 500 ribuan nih. Di harga 500 ribuan itu kita akan dapetin jenis kamar deluxe double yang tanpa sarapan ya. Oh ya, untuk kamarnya ini tuh adalah kamar non-smoking room juga ya. Nah, kalau misalnya prefer pesan kamar yang sudah mendapatkan sarapan, maka untuk harga kamar deluxe double plus sarapan itu ada di harga 600 ribuan ini. Dan kebetulan kita tuh pesan kamar yang dapetin sarapan nih. Jadinya nanti juga kita akan spill ya sarapan dari resort ini tuh seperti apa. Jadi seperti itu ya informasi harga menginap di resort ini. Tapi tentunya soal harga itu selalu ada kemungkinan untuk berubah-ubah nih. Entah kalian memesannya untuk diinepin saat weekend ataupun weekday, atau misalnya saat low season dan high season. Harga pemesanan kamar kan selalu bisa berubah-ubah ya. Tapi yang pasti untuk harga kamar yang kita infokan di video ini adalah harga yang kita dapatkan dan kita cek saat video ini dibuat. Dan untuk suasana di sekitaran kolam renang resortnya ini tuh beneran cantik banget sih menurut kita. Kita bisa duduk-duduk santai di mini gazebo ini atau mau langsung nyebur ke kolam renangnya juga bisa banget tuh. Dan buat yang bawa anak kecil juga jangan khawatir ya, tersedia kolam renang untuk anak-anak juga di resort ini. Jadi resortnya ini juga pas nih buat dijadiin pilihan liburan sekeluarga. Jadi seperti itu ya cozy-nya suasana di sekitaran kolam renang resortnya ini yang instagramable dan juga enak banget nih buat dipakai untuk bersantai-santai selama liburan di sini. Sekarang ini kita mau kembali dulu aja ke kamar kita nih buat siap-siap untuk berenang dong ya pastinya. Dan sekarang sudah malam harinya di sini. Sekarang tuh jam 7 kurang. Ini suasana kamarnya sangat malam hari ya. Hampir mirip dengan siang-siang aja sih ya. Cuma memang ada lampu-lampu yang kita nyalain. Sekarang ini kita lihat dulu ke arah kolam renangnya ya. Untuk suasana malam harinya di luar kamar kita ini tuh sudah langsung dihiasi dengan banyak lampu-lampu nih. Jadi malam hari di sini tuh malah makin cantik sih ini resortnya. Hal yang sama juga ada di sekitaran kolam renang resortnya ini yang dihiasi dengan banyak lampu-lampu yang bikin kita malah jadi pengen duduk-duduk santai aja nih di sekitaran kolam renangnya ini. Cantik sih suasana malam hari di sekitaran resortnya ini. Sekarang kita mau coba lihat-lihat lebih jauh lagi aja ya suasana malam hari di sekitaran kolam renangnya ini. Dan sekarang ini sudah pagi harinya di sini, tepat di jam 8 pagi itu di sini sudah diantarkan sarapannya ya. Kita dapat sarapannya adalah nasi gudeg. Dapetin juga slice of ini, buah-buahnya semangka. Dapetin juga minumannya itu jus jeruk gitu ya. Ini nasi gudegnya. Jadi kita bisa makannya tuh di bagian halaman balkon kamarnya ini, teras ya. Bagian teras dari kotejnya ini. Dan sekarang juga pagi hari sudah ramai di bagian kolam renangnya sama anak-anak. Ini sih suasana pagi hari di sini. Nyaman banget sih. Jadi sekarang ini kita mau fokus ke sarapan dulu aja ya. Nanti kita update lebih lanjut lagi soal tempat ini.
Oke, siang. Sekarang tuh sudah jam 11 siang, jadi sebentar lagi juga kita mau beres-beres dan meninggalkan tempat ini. Tapi sebelum itu kita mau bahas dulu ya kelebihan sama kekurangan tempat ini. Ini tuh namanya La Luna Resort. Sekarang kita mulai dulu aja dari kelebihan dari tempat ini ya. Untuk kelebihan dari resort ini tuh pastinya adalah tentang style etnik dan instagramable di resort ini yang udah dirasakan bahkan sejak kita dalam proses check-in di lobby resortnya. Dan suasana etnik instagramable-nya juga makin terasa ya di sekitaran kolam renang resortnya ini yang bikin momen liburan di sini tuh jadi makin berkesan nih. Jadi untuk area kolam renangnya ini tuh keren banget sih di resort ini. Dan selanjutnya kalau soal kekurangan dari resort ini sih menurut kita adalah nah, jadi untuk di bagian luar tempat ini tuh emang cantik sih ya, didesain dengan etnik kayak gini, hijau-hijau tamannya juga, ada area kolam renangnya juga di sana. Cuman emang sayang sih bagian kamarnya ini menurut kita kurang seru sih. Kamarnya tetap etnik, ini by the way berantakan gini karena kita sudah inepin ya. Kamarnya itu tetap etnik kayak gini, cuman ini di kamarnya tuh kurang cahaya alami ya. Ini kan ada AC, jadi ini mau nggak mau kita bukain biar ada cahaya alami, jadinya kurang dingin sih. Selain kamarnya yang emang tidak ada cahaya alami yang kaca gitu, harus dibuka-buka kayak gini, kita juga untuk bagian kamar mandinya tuh situasi aslinya tuh kayak gini sih. Kamar mandi tuh agak kotor-kotor gitu. Sayang sih. Hal sama juga di sebelah sininya. Jadi kurang maintenance aja, kurang terawat gitu ya. Jadi kayak gitu sih menurut kita sih kekurangan dari tempat ini. Oke, tadi kita sudah bahas ya kelebihan sama kekurangan tempat ini dari pengalaman dan sudut pandang kita setelah kita nginep di tempat ini 1 hari 1 malam. Jadi gimana menurut kita overall soal tempat ini, La Luna Resort? Menurut kita tempat ini tuh unik sih ya, ada di Yogyakarta, dapetin suasana yang ala-ala etnik kayak gini. Jadi di sekitaran kolam renangnya juga kalau kamu kesana itu suasananya tuh kayak di alam-alam pedesaan gitu sih. Nyaman di bagian ala kolam renangnya, kekurangannya tuh emang ada sih ya di kamar dan di kamar mandinya tempat ini. Tapi overall walaupun ada kekurangannya, tempat ini tetap kita rekomendasiin sih buat kamu yang mau liburan ke Yogyakarta, nginep di tempat yang unik kayak gini sih, dan tempat ini juga nyaman sih ya overall. Nah jadi kayak gitu aja ya live lengkap kita soal tempat ini. Kalau kamu suka sama video kali ini bisa di like aja. Kalau menurut kamu tempat ini tuh keren, kamu bisa share video ini aja ya ke teman terdekat ataupun orang terdekat kamu buat kamu ajak liburan ke sini misalnya. Nanti kita ketemu lagi segera di video kita selanjutnya ya. Bye.